Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1159 sampai tahun 1160. Black Baby. Bab 1159. Melihat bahwa mereka bertiga telah setuju, Chen Long diam-diam disegarkan, bahkan, dia hanya memiliki satu jimat paranormal. Hanya menahan rasa sakit untuk sementara waktu, menggunakan jimat psikis itu untuk membunuh Wang Yang dan menakuti orang-orang ini, itu memang pilihan yang tepat. Hanya mengerti. Chen Long melirik Landen Sen, wajah tuanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Setelah itu, dia berjalan maju ke pintu masuk altar. Chen Long masih tidak berani masuk ke altar. Pertama, dia khawatir bahwa retakan ruang akan menyedotnya. Kedua, dia khawatir mungkin ada pembatasan lain di altar. Dia sekali lagi mengeluarkan cambuk panjang dari cincin penyimpanan, hanya untuk mengambil buah huyang di meja upeti. Ketika Luo Yanzu dan Yun Han melihat adegan ini, mereka juga mengangkat tenggorokan mereka dalam hati mereka. Keduanya mengedipkan mata secara diam-diam, sepertinya Transien telah mencapai konsensus. Saudara Sen, jika makhluk tua ini mencoba untuk menduduki semua buah huyang, kita bertiga bekerja sama untuk membunuh mereka. Luo Yanzu juga menyampaikan kepada Landen Sen. Oke. Landen Sen tidak bergerak, dan Chuan Yin merespons. Faktanya, Chen Long tidak ingin menempati semua buah-buahan. Dia juga tahu kebenaran menerimanya begitu dia melihatnya. Lagi pula, masih ada 3 orang yang menonton. Tepat ketika dia menabrak senjata roh cambuk panjang dan menggulungnya ke meja upeti. Ledakan. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Yang yang telah terbakar oleh jimat api naga. Bayangan hitam itu ternyata adalah bayi kurang dari setengah meter, seluruh tubuhnya mengkilap dan hitam, memancarkan lapisan cahaya abu-abu, dan wajah kecil bayi itu memancarkan permusuhan berat. Bayi hitam menembakkan cahaya hitam dengan santai. Engah. Dengan suara teredam, cahaya hitam menembus dada Chen Long seperti kilat, dan lubang darah seukuran kepalan tangan menembus. Apa? Mata Chen Long akan terbelah, dia menjerit, dan menatap kembali pada bayi hitam itu, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Kamu adalah... Ada suara siulan serak di tenggorokan Chen Long sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat, dia jatuh ke genangan darah, memotong vitalitasnya. Sejumlah besar darah mengalir dari lubang darah di dadanya, dan darah yang kuat mengalir ke wajahnya, membuat orang mual. Yuan Ying. Melihat bayi hitam di depan mereka, Luo Yanzu dan Yun Han tidak bisa menahan diri untuk berseru-seru, karena badai meledak di hati mereka. Landen Sen juga menarik napas dalam-dalam. Dia menduga bahwa lelaki tua bernama Wang Yang itu benar-benar luar biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki ini ternyata adalah tuan rumah bos zaman Yuan Ying. Yuan Ying adalah jiwa para biksu di periode Yuan Ying. Ketika seorang beku di fase alkimia menerobos tahap bayi hidung, inti emas atau inti primordial di tubuhnya akan hancur dan berubah menjadi jiwa seperti bayi. Seorang biksu di periode Yuan Ying dapat dengan bebas meninggalkan tubuh. Namun, waktu keluar dari tubuh tidak bisa terlalu lama, jika tidak maka akan menyebabkan jiwa kehilangan komunikasi dengan tubuh, dan secara langsung menyebabkan tubuh menurun dan mati. Ketika tubuh seorang beku di masa Yuan Ying dihancurkan, Yuan Ying dapat keluar dari tubuhnya dan mengambil daging lain, tetapi budidayanya akan sangat berkurang. Hanya sampah, berani menyelinap menyerang leluhur ini. Lelucon. Setelah membunuh Chen Long, Nas Chen Sol hitam melayang di udara, menderu dengan ekspresi bermusuhan. Sial, tubuh ini benar-benar sampah. Yuan Ying menoleh ke Luo Yanzu, Yun Han dan Landen Sen dan 3 orang lainnya setelah berbicara pada dirinya sendiri. Luo Yanzu dan Yun Han sangat ketakutan sehingga jiwa mereka terbang keluar dari langit, dan mereka bergegas menuju luar aula. Dengan kultivasi semacam ini, saya takut penjahat Yuan Ying ini akan terbunuh oleh jari. Melihat Luo Yanzu dan Yun Han melarikan diri, Yuan Ying membuat tawa melengking, bergegas langsung, mendorong telapak tangannya, dan memadamkan 2 api sihir abu-abu putih. Melihat serangan api iblis, Luo Yanzu dan Yun Han terkejut dan segera mendesak senjata sihir untuk mencoba melawan. Luo Yanzu menggunakan semua kekuatan spiritual yang tersisa dan melemparkan senjata sihir tombak panjang di tangannya ke arah api ajaib. Ledakan. Ada suara ledakan, bola api sihir ditembakkan oleh tombak, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan sejumlah besar api sihir abu-abu runtuh. Luo Yanzu menunjukkan ekspresi sisa hidupnya, dia tidak berani melihat ke belakang, siap untuk terus melarikan diri. Tanpa diduga, Yuan Ying mendengus dingin dan mencubit dengan satu tangan. Api iblis yang hancur berubah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju Luo Yanzu.
Percikan api yang lebat membuat sulit bagi Luo Yanzu untuk menghindar, dan tak lama kemudian tubuhnya ternoda oleh api sihir abu-abu putih. Bah! Api iblis itu sangat kuat, dan ketika dia menyentuh tubuh Luo Yanzu, daging dan darahnya berubah menjadi asap biru, menyebar dari lengan ke bahu, dan bahkan tulangnya dibakar menjadi terak. Apa? Mata Luo Yanzu memerah, dan dia menjerit hantu yang menangis dan serigala melolong. Segera, api iblis benar-benar menelan tubuhnya, dan setelah api abu-abu menyebar ke seluruh tubuhnya, seluruh tubuh Luo Yanzu langsung dibakar untuk terbang menjadi abu. Tidak hanya tubuh Luo Yanzu, tetapi bahkan setelah senjata ajaib tombak dibakar oleh api ajaib, secara bertahap berubah menjadi jus panas merah. Landen Sen menyaksikan adegan ini tanpa daya, mau tak mau menghirup udara dingin, kekuatan api sihir ini terlalu kuat. Di sisi lain, perisai wafer harta karun sihir yang dikorbankan oleh Yun Han juga dibakar dengan lubang besar oleh api sihir. Sen Daoyou, bantu aku. Wajah Yun Han kiau pucat, dan dia berteriak pada Landen Sen Jiao, suaranya penuh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Ekspresi Landen Sen suram dan acuh tak acuh. Meskipun pihak lain adalah wanita cantik, itu tidak ada hubungannya denganku. Kekuatan api sihir ini terlalu kuat, dan Landen Sen tidak bisa mengambil risiko hidupnya untuk menghentikan Yun Han dari api sihir. Segera, api ajaib menembus perisai wafer es dan mencipratkan Yun Han. Dalam teriakan menjerit, Yun Han juga dibakar sampai mati oleh api iblis. Landen Sen memperhatikan semua ini, matanya menyipit, dan dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Nak, apakah kamu tidak berlari? Black Yuanying menoleh dan melirik Landen Sen, menunjukkan sedikit ketertarikan. Saya pikir saya tidak bisa melarikan diri. Dikatakan bahwa biksu panggung Yuanying, akan meledak 10 kali lebih cepat setelah dikeluarkan dari tubuh. Bagaimana kita para pembudidaya panggung pembangun fondasi melarikan diri? Landen Sen tidak acuh. Kata. Baiklah, kamu sangat sadar diri. Nak, karena kamu tidak lari, tidakkah kamu berencana untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Black Yuanying tersenyum. Landen Sen mencibir, mengapa saya meminta belas kasihan? Jiwa yang baru lahir yang telah dirampok sekali akan jatuh ke dalam periode panjang kelemahan dan tidak dapat menyingkat kekuatan spiritual. Terlebih lagi, tubuh senior dihancurkan lagi, dan harus ada sedikit mana yang tersisa. Jika Anda menebaknya dengan benar, kekuatan senior kurang dari 1% dari aslinya, kan? 1% masih merupakan dugaan konservatif, hal ini sangat sulit bagi jiwa yang baru lahir untuk mendapatkan kembali kekuatan spiritual setelah merebut rumah, dan saya khawatir bahwa itu telah mencapai akhir dari kekuatan. Jika penjahat Yuan Ying ini masih memiliki kekuatan spiritual, ketika dia membunuh Luo Yanzu dan Yun Han barusan, dia seharusnya secara langsung menyerang dengan kekuatan spiritual, daripada merobohkan bahan habis pakai seperti Demon Flame. Yuan Ying tersenyum dengan muram, nak, kamu sangat pintar. Jika leluhurku tidak dalam bencana, mungkin dia akan menerimamu sebagai murid. Sekarang, leluhurku telah menyukai tubuhmu, biarkan aku mengambilnya dengan patuh. Bab 1160 My ancestor is about to make a reservation. Benarkah? Ini mungkin tidak mudah. Landen Sengin menyeringai. Dia berharap bahwa kekuatan bayi naif hitam ini benar-benar terbatas, jika tidak, dia tidak akan dengan sengaja membiarkan 4 pembangun fondasi membantu menghancurkan formasi dan berurusan dengan burung tulang boneka. Bajingan dari pertengahan nirvana, juga layak berteriak dengan leluhur ini. The Black Naschen Infant sangat marah, dan segera melambaikan cahaya berdarah, terbang menuju Landen Sen. Landen Sen tidak berani mengabaikannya, dan segera menggunakan seni pedang murni yang memadatkan pedang dan perisai di depannya, dan menawarkan senjata ajaib, Bai Qingshan, untuk berdiri di depannya. Ledakan. Cahaya darah menghantam Bai Qingshan, dan cahaya darah dan kecemerlangan biru dan putih bertabrakan bersama dengan raungan memekakkan telinga. Cahaya darah yang tersisa diblokir oleh pedang dan perisai di depan Landen Sen, dan suara ledakan berlanjut. Wajah kecil Yuan Ying yang hitam menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia dengan dingin mendengus, nak, kau sembunyi sangat dalam, dan bahkan leluhurku memalingkan muka sebelumnya. Seranganmu hanya setingkat ini. Benar-benar sangat lemah. Landen Sen mencibir lagi dan lagi. Bayi jiwa hitam berkata dengan suara dingin, anak bodoh, bahkan jika leluhurnya lemah sekarang, lebih dari cukup untuk menghancurkanmu seorang biksu nirvana kecil. Dia berkata begitu, tetapi bayi jiwa hitam tidak akan benar-benar membunuh Landen Sen. Lagi pula, dia masih ingin mengambil tubuh Landen Sen. Pins Black Naschen Infant satu tangan, transformasi darah setan. Begitu deru jatuh, 2 lampu darah di depannya terus melebar dan membesar, mengembun menjadi 2 buaya raksasa, yang panjangnya 60 hingga 70 meter.
Tubuh buaya raksasa dibentuk oleh tulang putih hutan, dan seluruh tubuh penuh darah, seperti monster. Mengaum. Dua buaya putih raksasa menyebarkan mulut mereka yang tajam dan mengeluarkan raungan yang dalam dan aneh, yang membuat orang bergidik. Wajah Landon Sen berubah sedikit, berpikir bahwa dia layak menjadi master dari tahap jiwa Naschen sebelum dia masih hidup, dan dia bisa melakukan teknik misterius seperti itu. Keciut. Dua buaya tulang putih raksasa berlari ke arah Landon Sen seperti kilat, aura mereka sangat kuat, saya takut akan sulit untuk berurusan dengan hal ini tanpa mengeluarkan sedikit usaha. Landon Sen segera menampilkan transformasi 9 darah roh, dan pola kera emas di dadanya naik tajam. Mengaum. Landon Sen tiba-tiba berubah menjadi kera besar dengan ketinggian beberapa ratus meter. Kepalanya menabrak bagian atas aula, mulutnya melebar dan giginya meraung, aula itu menderu dan bergetar. Bagaimana mungkin? Ternyata itu adalah entitas. Bayi-bayi hitam berseru, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kera besar berambut emas melambaikan gunung hijau putih dan menabrak langsung dua buaya raksasa. Boom, boom. Bai Qingshan hancur, dan seluruh aula bergetar, dan dua buaya putih raksasa dihancurkan menjadi residu tulang oleh Bai Qingshan. Kera raksasa itu meraung dengan liar, dan dia mengangkat Bai Qingshan dan menghancurkannya langsung ke arah Naschen Soul yang hitam. Memanggil. Bayi baru lahir hitam melintas, menghilang dari tempat itu, muncul di belakang, dan bergerak cepat. Kera besar menabrak apa-apa. Meskipun Black Naschen Infant kehilangan vitalitas setelah merampok rumah, ditambah 5 elemen kekuatan spiritual tidak dapat diisi kembali, dan kekuatannya kurang dari 1% dari masa kejayaannya. Namun, keuntungan kecepatan dari pembudidaya Yuan Ying masih diwariskan, bahkan jika Landon Sen mengorbankan senjata sihirnya, ia masih akan jauh di belakang kecepatan Yuan Ying. Kera besar Qingshan. Atau sebuah entitas. Nak, bukankah kau akan menjadi peri roh darah di antara 3 dewa besar? Kau masih bisa mendapatkan darah murni dari kera besar Qingshan. Bayi jiwa hitam terkejut, seolah-olah melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Jadi apa? Landon Sen bersenandung dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya ia dikenali dalam posisi kera besar Qingshan. Hahaha, nak, mayatmu, leluhurku akan berhasil. Yuan Ying hitam menunjukkan ekspresi ekstasi, dan ekspresi mengerikan melintas di wajahnya yang kecil. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Kera raksasa itu meraung dengan suara yang dalam, membuka mulutnya dan menyemburkan pedang olong, dan terbang ke arah Naschen Soul yang hitam. Serangga kecil, berani pamer di depan leluhurku. Si Yuan Ying hitam mendengus dingin, melambai dengan satu tangan, dan setan berdarah terkondensasi di depannya, dengan kuat menggenggam pedang olong yang terbang. Hati Landon Sen bergetar, dan jelas bahwa pedang olong terkendali, dan sulit untuk bergerak sedikit pun. Melihat cakar berdarah membangkitkan lapisan darah, dia melemparkan pedang olong dengan bebas. Dengan letusan, pedang olong jatuh ke tanah, dan gagang pedang masih bercahaya dengan darah, seolah-olah itu telah terkontaminasi. Tidak peduli bagaimana Landon Sen mendesaknya, pedang olong ini tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya dan tidak bisa ditarik kembali sama sekali. Sial, teknik apa ini? Hati Landon Sen tenggelam, dia mendapati bahwa dia meremehkan bayi jiwa hitam ini. Meskipun mana hitam bayi baru lahir itu minimal, kekuatan magisnya tak terduga, dan dia mungkin terjebak dalam kegelapan karena kecelakaan. Qi Zisheng berubah, dan kera raksasa mengambil gunung hijau putih dan menghancurkannya dengan panik ke arah bayi jiwa hitam. Tetapi Naschen Soul yang hitam terlalu cepat, berkedip-kedip, dan dengan mudah menghindari serangan Landon Sen. Selain menghindar, bayi hitam yang baru lahir mencubit dengan 2 jari, dan melakukan teknik transformasi darah iblis lagi. The Black Naschen Soul juga sedikit dirugikan. Mana saat ini tidak cukup, dan kekuatan teknik transformasi iblis darah yang dia perlihatkan cukup terbatas. Namun demikian, kekuatan teknik ini sangat dekat dengan tingkat tahap pembentukan pil, sehingga bahkan seorang beku di tengah-tengah nirvana tidak dapat ditundukkan. Buaya putih raksasa yang telah dihancurkan menjadi terak tulang di tanah sekarang berubah menjadi 2 massa gas darah, dan 2 massa gas darah bergabung satu sama lain untuk membentuk sapi tulang besar, lebih dari 100 meter. Di mata Qingshan Great Ape, sapi tulang ini tidak terlalu kecil. Melenguh. Sapi tulang menjerit dan menabrak langsung ke arah kera raksasa, dan tanduk yang sangat tajam menembus dada dan perut kera raksasa. Ledakan. Kera besar itu merentangkan telapak tangannya dan langsung meraih 2 tanduk sapi tulang. Landon Sen memobilisasi energi pertempuran matahari bijak, dan permukaan tubuh dipenuhi dengan arus udara emas, dan kekuatan ilahinya segera dilepaskan. Mengaum. Kera besar itu meraung dengan liar,
Lengannya yang berbulu kasar dengan keras, dan dengan kekuatan gila, dia mengangkat seluruh tengkorak banteng itu ke udara, dan kemudian menghancurkannya. Ledakan. Terdengar raungan yang memekakkan telinga, dan tulang-tulang itu hancur, banyak tulang patah, dan banyak tulang yang retak. Kera raksasa terus mendesak semangat Juang Sengyang, mengepalkan tinjunya yang mewah, dan membantingnya ke arah tulang banteng. Bum bum bum. Setelah menghancurkan 3 pukulan berturut-turut, Landen Sen segera menemukan bahwa energi pertempuran Seng yang di luar tubuhnya memiliki efek pengekangan yang kuat pada energi darah ini. Setelah ia menghancurkan beberapa pukulan, darah di tulang-tulang tubuh banteng itu dihancurkan oleh arus udara emas dan menghilang tanpa jejak. Landen Sen bertanya-tanya, mungkin energi perang yang suci itu sendiri memiliki kekuatan yang murni, mengendalikan roh-roh jahat, energi darah ini mungkin juga semacam roh jahat iblis. Mustahil, itu ternyata adalah semangat Juang Tiangang. Melihat pemandangan ini, Yuanying hitam itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak lagi, matanya yang kecil membelalak. Darah Ki yang dipukul oleh bayi hitam naif itu bukan iblis-iblis biasa, tetapi Kil iblis sejati 6 kutub, yang telah dipadatkannya setelah bertahun-tahun berlatih dengan sungguh-sungguh, dan kekuatannya konstan. Tapi energi iblis 6 kutubnya yang sejati langsung terhapus oleh arus udara emas di antara tinju lawan. Ini membuat Black Nas Chen Soul tercengang, memikirkan semangat Juang Tiangang yang dikabarkan.